halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info dan juga rumor terbaru Tokusatsu kita di Link Satsu episode 617. Yes, kali ini teman, dan juga ya besok akan tayang episode 36 dari Kamen Rider Gav dan juga episode 14 dari Go Shuger ya teman ya. Dan satu minggu sebelum penayangan ini juga sudah banyak ya teman ya rumor-rumor, info terbaru, dan juga pastinya dari Go Shuger dulu lah ya teman ya, karena di sini juga udah muncul nih di X Tega Jun ya teman ya. Jadi pastinya juga dalam bulan Juni berarti ya, dalam waktu dekat ini mungkin akan debut Tega Jun dulu ya teman ya, entah di akhir bulan atau pastinya juga di awal bulan Juni ya teman ya. Ya saya harap sendiri ini dulu lah ya kan debutnya ya, karena juga pastinya kan udah dari kemarin tuh ya muncul scan-nya nggak debut ya kan, takutnya malah lambat kayak misalnya debutnya Peter Gav bagi-bagi stick tuh ya kan. Saya pernah sih ya teman untuk beberapa episode leaks ya atau info-info terbaru soal episode-episodenya itu ya. Jadi pastinya juga ini dia teman di X3 Junnya beserta centering-nya kan bisa disatuin juga dengan centering yang Go Shuger-nya ya. Ini kan kalau untuk centering yang kayak Garyudo kan itu dia pakai Tega Jun ya teman ya. Itu ibaratnya kan perubahannya tuh seperti ada efek di belakang punggung si Kwon gitu ya kan. Kwon kan waktu itu ada efek kayak luka gitu ya teman ya. Mungkin pada saat dia pertama kali pakai itu mungkin ada efek sesuatu, mungkin entah mengkorup tubuhnya atau dia juga bisa dibilang menjadi terkunci atau terikat dalam suatu X itu ya teman ya. Jadi X itu apa maksudnya, dan maksudnya seperti kekuatan dewa seperti apa yang digunakan dalam Tega Jun ini gitu. Sekuat apa sih pada saat digunakan ke dalam Garyudo ini gitu ya. Jadi pastinya juga ini akan debut ya teman, mungkin di episode 15 ya teman ya. Dan wah saya juga patut tunggu ya teman ya, karena ini juga bisa disatukan juga dengan si Tega Sword Red, Tega Sword Blue, dan juga Tega Sword Yellow. Wow, ini bahkan Tega Sword-nya tuh yang biasa ya teman, bukan yang Tega Sword Decaclaw-nya berarti. Jadi ibaratnya Decaclaw ini tuh masih dipegang sama si Tono ya teman ya. Berarti Tega Sword Decaclaw ini tuh spesial sekali ya teman ya. Bahkan senjatanya aja itu memang super spesial karena bisa menciptakan suatu retakan dimensi atau bisa bilang juga menciptakan black hole ya teman ya. Jadi kita lihat aja ya teman ya, apakah ini juga punya suatu efek juga gitu ya. Karena misalkan Decaclaw versus Tega Jun itu seperti apa ya teman ya. Karena ini juga yang patut disorot ya teman, bagaimana untuk episode ini. Dan kalau nggak salah ada episode yang leak juga ya teman, yaitu episode 15 dari si Go Shuger ini, yang intinya ya itu Tega Jun sama Tega Sword itu menikah. Oke teman, jadi ini dia untuk sketsa terbaru dari Six Ranger kita di number 1 Sentai Go Shuger teman, yaitu adalah Goju Polar ya. Jadi Goju Polar ini katanya besok ini ya, ini saya juga post satu besok jam 6 pagi ya teman ya, sebelum betul-betul penayangan dari Gav sama Go Shuger ya teman ya, itu nanti akan dimunculkan full reveal dari Goju Polarnya ya teman. Jadi pastinya kita akan coba bahas dulu rumornya gitu ya. Ini juga prepare nih ya, prepare untuk pembahasan kita. Dan juga pastinya wah desainnya pun juga memang boleh bilang ini kayak Satria Torga versi Ice Mode-nya gitu ya. Jadi kan kayak kalau Torga kan harimau, ini temanya tuh kuma atau beruang ya teman ya. Kalau kita lihat juga ini berarti kayak beruang putih berarti ya. Jadi ini juga menjadi Six Ranger putih kedua ya kan di era Reiwa, karena untuk dari segi warna pun juga lebih dominan ke warna putih ya teman ya. Kalau untuk bagian undersuitnya mungkin ada warna hitam, terus juga ada warna cyan di bagian tengahnya gitu ya untuk bagian circle-nya itu, dan juga untuk lainnya warna emas ya teman ya. Dan juga untuk Goju Polar ini akan diperankan oleh aktor baru dan namanya adalah Kumate Mashiro. Dia itu disebut sebagai orang kaya raya ya, yang mengklaim dirinya sebagai true savior. Wah, luar biasa ya teman. Dan juga untuk Six Ranger ini katanya punya Akuma, maksudnya dia punya partner ya teman, namanya B Akuma. Maksudnya partnernya ini kayak partnernya mungkin kayak Vice mungkin ya, kayak entah pakai kontrak kah, kontraknya tuh ya mungkin selain cincin berarti dia juga ngorbanin jiwanya dong ya. Jadi ini konsepnya tuh kayak Commander Beast mungkin ya, soalnya Beast pun juga dia kan dia ibaratnya tuh berkontrak dengan si
monster Chimera itu ya teman-teman. Jadi dia juga dapat kekuatan Commander Beast. Terus si Beastnya itu dapat suatu kekuatan ya kan. Itu seperti kayak main dish untuk si dalam monsternya itu ya kan ya, untuk bisa makan. Jadi energinya dia gitu ya. Dan kalau misalkan dia tuh nggak ada dapat makanan lagi ya mungkin bisa mati ya teman-teman ya. Sama kayak Beast itu mungkin ya yang dimaksud ya. Karena kita juga bisa lihat gitu. Untuk si Bi Akuma ini itu juga pastinya entah seperti apa ya katanya ini dia tuh adalah debt collector ya. Waduh, lu debt collector nggak tuh? Terus mungkin karakternya juga bakalan kayak Gorgeous juga ya teman. Kamen Rider Legend kan si Gorgeous Kaguya Quartz itu kan juga dia mungkin apa ya, nggak terlalu sombong lah gitu ya, dia masih ada wibawanya cuman juga dengan caranya sendiri gitu ya. Terus juga katanya ya temannya dia itu orang kaya raya gitu ya, jadi ini kebalikannya sama si Sakito ya temannya. Si Stranger dari Bulpomjer itu orangnya orang miskin ya temannya, maksudnya dia tuh kayak cari pekerjaan terus ya temannya, pokoknya kerjaan bersih-bersih, tapi dia tuh anteng-anteng aja loh temannya, karena juga si Tayenya pun juga kaya raya gitu ya, dia jadinya cuma minta aja gitu, jadi kayak babysitting aja gitu ya untuk si Sakito ini, walaupun juga dapat perannya oke lah gitu ya. Beda jauh di Gojujur ini. Kalau MC-nya di Bomber itu si Taya itu orang kaya, di Gojujur ini tuh MC-nya si Tono itu ya ampun ya, nggak ada duit gitu ya, ngutang terus juga ya Miss Queen sekali gitu ya. Dibandingkan dengan si Gojo Polar ini, dia tuh katanya punya sifatnya tuh yang sombong gitu ya. Dia tuh kalau ngeliat orang lemah tuh kayak jauh-jauh gitu ya. Jadi ngelihat karakter dari si Gojo Polar ini tuh dia bisa lihat gitu ya untuk bagaimana arogannya mungkin di awal gitu ya. Jadi dia juga mungkin berasal dari orang bangsawan mungkin ya, atau orang kaya raya gitu ya. Jadi kita juga lihat bagaimana pengembangan karakternya pun juga di sini semakin banyak gitu ya. Dan yang dimaksud debt collector itu mungkin si partner tadi ya teman, si partnernya Bi Akuma itu, dan katanya voice actornya terkenal, nggak tahu siapa ya temennya. Kalau ya jangan kayak terus sudah lah gitu ya, mungkin Subaru Kimura nggak juga lah gitu ya, karena Subaru Kimura itu ciri khasnya udah di voice ya temennya. Kalau misalkan dia juga dibikin voice actor untuk yang di Sentai ya harus berbeda dong ya untuk dari si karakternya ya, atau mau dipakai aktor baru atau voice actor baru pun juga bisa gitu. Terus juga untuk Godburn ya, itu adalah seperti mecha ya kan, yang juga sekaligus adalah new god. Ada yang bilang untuk Godburn ini tuh adalah senjata sekaligus kayak knuckle dan juga untuk alat perubahannya gitu ya. Terus juga katanya untuk Godburn ini tuh sama kayak Gao God ya, yang ada di Gao Ranger itu katanya ya jadi apa namanya, sekaligus dari mecha yang kuatnya gitu ya. Ataupun katanya si apa namanya Gojo Polar ini itu bisa jadi mecha ya teman-teman ya, dan itu adalah perumpamaan sebagai new god lah teman-teman. Jadi kan tadi kan ada Tega Sword sama Tega Jun, itu kan katanya mau nikah gitu ya. Jadi itu juga bakalan unik ya teman-teman, karena ibaratnya ada, kita bisa lihat berbagai macam god-god yang ada di Gojujur ini gitu ya. Ada Tega Sword, ada Tega Jun, dan juga si Bi Akuma ini atau si Godburn ini gitu ya. Nah, ini adalah versi lengkapnya ya teman. Jadi katanya untuk deskripsi karakter dari Gojo Polar ini, dia menyebut dirinya sebagai reformis atau sang pembaru lah gitu ya, pembaru sosial yang tidak takut pada dewa. Wah, ini udah kayak God of War ya temannya kalau lihat karakternya si Mashiro ini gitu ya. Mashiro Kumate ini katanya juga dari ini robotnya tuh dari si Kuon punya gitu ya, maksudnya rekan dari si Kuon ya kan, yang I Concern itu. Terus juga untuk lebih lengkapnya kan dia adalah seorang prajurit putih yang berubah dari Kumate Mashiro gitu ya, bermitra dengan maksudnya untuk berkontrak gitu ya dengan sang penagih hutang. Nah, penagih hutang ini maksudnya hutang jiwa, hutang nyawa, atau hutang sesuatu gitu ya. Soalnya yang kita bilang tadi kan kayak Chimera di Counter Beast gitu ya, itu dia mendapatkan suatu makanan. Nah, itu maksudnya apa ya temannya? Apakah juga di sini dia itu apa ya, masalah mungkin agak suram gitu ya. Jadi di sini juga sama kayak Vice, mungkin dia tuh kayak mengorbankan ingatannya mungkin ya. Ingatannya yang mungkin amnesia atau gimana gitu. Jadi sifat sombongnya itu memang yang bikinnya beli nanti pas udah tayang gitu ya, atau udah muncul gitu. Jadi kalau misalkan udah kita lihat kan bagaimana untuk Six Ranger ini bakal seperti apa ya kan, visualnya wah bakalan unik ya gitu ya.
Terus juga katanya menyebut dirinya sebagai penyelamat sejati dan berkomitmen untuk mereformasi masyarakat. Wah, itu bakalan aneh nanti ya. Bakalan sulit gitu untuk mengendalikan karakter dari si Mashiro Komate ini. Terus juga meskipun dia sangat pelit dengan uang, dia percaya dengan nilai, bekerja keras untuk menghabiskan uang dan menghabiskannya dengan senang hati. Waduh, luar biasa ya. Juga mempunyai satu sisi yang lucu, yaitu menyukai madu. Oh, berarti ini tipenya beruang madu ya, teman-teman ya. Beruang madu berwarna putih. Oh, oke oke. Terus juga menganggap dirinya sebagai manusia biasa yang membosankan. Ini maksudnya menganggap si Tono ya, teman-teman ya. Menganggap Tono itu sebagai manusia biasa yang membosankan, yang tak punya mimpi maupun aspirasi. Dia tampak begitu angkuh dan kuat, tapi sebenarnya sekarang kita lanjut ke Kamen Rider Gabu ya teman. Jadi katanya di akhir episode seperti biasa ya teman, tradisi di era Rewa akan ada extra final form, bisa bilang juga back to basic lagi ya teman ya, atau ya kita bisa bilang upgraded final form lah kita bilang ya. Jadi itu juga nanti katanya ada apa namanya, gami apa gitu ya, pokoknya tuh gami-gami rainbow atau apa gitu ya, pokoknya yang pastinya katanya tuh masih pakai goji pot ya teman ya, cuman nanti diperkuat dengan suatu item lagi gitu. Nah, ini ada satu kejutan juga ya teman untuk episode ke-37 yang juga pastinya sudah terleak ya untuk ceritanya, dan ini juga sangat plot twist ya teman ya. Jadi untuk episode 37 ini kita akan diperlihatkan untuk siapa yang ngebunuh ibunya Hanto ya, dan ternyata oh my god ya, ini juga kita masih mempertanyakan ya teman. Sejak awal-awal kita kan udah tahu gitu ya, ada suatu story di mana Hanto juga masa kecil itu kan lagi main sama ibunya Hanto gitu ya, lagi main bola ikan, terus tiba-tiba disergap sama si Granut tipe anjing ini gitu ya. Jadi pastinya juga wah, betul-betul mengagetkan sih kalau misalkan si om-om penjual makanan manis ini tuh ikan atau uncle kita bilang ya, yang kita awal itu bilang tuh oh ini mungkin ada uncle ya kan, dan ya mungkin banyak juga yang udah melihat gitu ya, kenapa apa ada mungkin beberapa yang cukup aneh gitu ya. Pas udah muncul ya kan, pas Shoma muncul itu tiba-tiba banyak sekali permen-permenan gitu ya, banyak sekali makanan-makanan manis, terutama juga kayak karamel gitu ya, ataupun semuanya itu ya satu gitu ya. Memang dia tuh juga suka membuat makanan-makanan yang manis atau dapat pesanan kah atau apa gitu ya. Tapi di sisi yang lain ya, dia juga punya suatu misi gitu ya. Itu memang saya suruhan atau bawahan dari si Nilka atau dari si Langgo gitu ya, yang mana juga dia betul-betul mencurigai Shoma itu udah lama gitu ya. Jadi di sini juga sambil menunggu momen juga untuk terungkap, dan apakah ada kejutan juga saat pengungkapan identitasnya dari si Granut ini mungkin ya, karena kita juga bisa flashback kan ke Kamen Double itu saat si Ryuterwi itu mengungkapkan siapa memori double yang juga menghabisi keluarganya itu ya, ternyata Weather Dopan ini ya teman ya. Jadi wah, kita juga patut tunggu ya teman-teman ya, rivalitasnya tuh seperti apa ya teman-teman ya, karena juga untuk episode 37 ini ya ternyata pemilik toko permen yang sering dikunjungi Shoma itu ya ternyata sungguh plot twist sekali ya. Nah, ini juga ada satu gambar yang juga sempat bocor ya teman, yaitu adalah gambar wujud Granut dari Nilf ya teman ya. Jadi kita lihat dulu teman dari desainnya ya. Dari desainnya pun juga memang masih mempertahankan untuk kepala kayak ikan piranha atau anglerfish gitu ya teman ya. Terus juga untuk senjatanya banyak yang bilang ya untuk angler apa namanya Granut dari Nilf ini tuh adalah versi modifikasi dari Kamada Farm ini. Maksudnya Kamada Farm itu adalah replika atau kayak blueprintnya untuk wujud dari si Nilf Growth Kamada Farm ini gitu ya. Jadi si Nilf itu menciptakan Kamada Farm ini tuh based on Granut dirinya gitu ya. Jadi betul-betul mirip sekali gitu ya, kayak ada antenanya gitu ya, kayak betul-betul kayak ikan gitu ya, karena dia tuh mulutnya begitu ya teman ya, kayak puding juga temanya gitu ya. Jadi senjatanya pun juga mirip-mirip loh teman ya, dia kayak ada 2 deker mungkin atau 2 kapak mungkin ya, tapi juga bisa kayak dibikin mode panah mungkin ya. Soalnya kan kalau udah kan misalnya kayak Shita, Jeep gitu ya, itu kan dia dibuat seperti ini ya teman ya, tuh kayak Grota ya kan, nanti katanya Grota juga bakalan terungkap ya teman
teman ya, untuk siapa yang ngebunuh adik dari si laki Amarga ini, itu nanti bakal pakai From Perfect di episode 40, dan nanti si Crota-nya kalah gitu ya. Dan Crota kan dia tuh pakai sabit ya teman-teman, dan kemungkinan besar ya sabitnya pun juga mirip, bekas lukanya pun juga sama kayak si Reaper Granut yang waktu itu ya teman-teman ya. Terus juga pastinya ya selain itu kan Dente gitu ya. Nah ini ya 4 Granut yang udah muncul sejauh ini kan ya. Kalau si Langgo kan dia tuh pakai pedang gitu ya, pedang yang bisa memanjang itu. Crota dia pakai kayak side-nya gitu ya, yang sangat luar biasa kuat ya. Terus juga untuk Sheeta Majib itu Sheeta pakai pistol ya teman-teman ya, atau kayak senjata gun gitu ya. Terus juga kalau untuk si Jeep itu dia pakai 2 dagger ya. Jeep itu pakai 2 dagger, dan pastinya 2 tema dari Jeep sama Sheeta ini kayaknya mitologi Nordik ya teman-teman ya. Banyak juga bilang untuk dari tema terutama si Dente juga gitu ya. Semua Granut yang muncul di sini itu dari mitologi Nordik ya teman-teman ya. Karena juga semuanya tuh based on semua hewan-hewan yang muncul dari zaman dulu gitu ya. Balik lagi ya teman ke wujud Granut dari Nilf ini. Jadi katanya Nilf ini pun juga bakalan belot ya teman-teman ya, alias bakal menipu si Boka Jadak ini dan akan disingkirkan ya teman-teman ya, dari tahatannya pun juga akan kembali ke Nilf ini gitu ya. Jadi Boka Jadak ini tuh bakalan dilengsarkan lah gitu ya, setidak hormat itu nanti, nggak tahu lah seperti apa ya caranya. Nah selain itu nanti Nilf Stomach bakalan lawan langsung dengan 3 rider Gav utama ya teman di episode ke-44 ya. Ini jauh sekali ya teman-teman ya, orangnya bisa ngeprediksi sampai sejauh ini. Bahkan guys, kalian bisa lihat untuk Nilf Stomach ini bakalan jadi final boss ya. Ini masih rumor ya teman, ingat ini masih rumor. Nilf Stomach bakal jadi final boss dan berubah menjadi Dark Rider, nggak tahu seperti apa ya teman ya, di episode 48. Nah kalau misalkan untuk jatah episodenya tuh sampai episode 50, atau kalau misalkan mau ditambah 1 episode lagi di episode 51, bakalan unik ya teman, dan bakalan lebih versinya lebih mantap lah gitu ya. Karena pastinya kan selain ada debut dari extra final formnya dari Gav gitu ya, ini kita juga lihat bagaimana perkembangan dari Nilf ini tuh selain dia tuh main aman ya, rata-rata Granut yang ada di sini kan ya dari Stormer Company ini pun juga main aman ya teman ya. Kalau si Jadak ini tuh ya karena ada si Magen gitu ya, si Boka Jadaknya pun juga jarang show off di luar gitu ya, karena dia juga sibuk ngurus untuk berbagai macam hal ya kan, terutama ya Dark Snake ini gitu. Jadi juga kita patut tunggu ya teman ya, karena kalau Dark Rider yang muncul di final episode atau jadi final boss ya udah banyak lah gitu ya. Seperti ini di Zero One ada Kamen Rider Arc Horobi ya teman, atau Arc Scorpion gitu ya. Lalu juga ada Kamen Rider Storius, salah satu final boss paling keren ya teman, dan mungkin porsinya paling pas gitu ya, karena memang debutnya dan musuh terakhirnya pun juga memang sisa dia aja ya teman ya, yaitu si Storius di episode 44 juga ya. Si Arc Scorpion pun juga sama teman, episode 44 juga. Kalau untuk revise ya, itu sebenarnya ada banyak sekali probabilitasnya ya teman ya. Kalau kita bisa bilang untuk 3 pos ini ya, ada si Gift ya. Gift itu dari potensial yang dibuang banget ya teman, wasted potential yang betul-betul sayang sekali kalau itu dijadikan final boss, itu luar biasa ya teman ya. Lalu juga ada si juga ya teman ya, itu ya cuman 2 episode yang di akhir, tapi itu wasted sekali lagi ya teman ya. Kalau misalkan ditaruh di bagian tengah-tengah gitu ya, itu mungkin bisa lebih mendingan ya teman ya. Itu bisa di perkembangan juga untuk si George Karzaki, tanpa harus ada drama, tanpa harus berfokus ke wing maksudnya si Weekend itu ya kan, sama si Sakuranya gitu ya, karena itu terlalu berlebihan ya teman ya. Dan juga si Ultimate Fight ya teman ya. Dan pasti bakal bingung, kok Ultimate Fight masuk final boss gitu. Nah ini maksudnya berarti ya menjadi final mission ya gitu ya, final boss atau final enemy ya, karena ya kita juga patut tahu gitu ya, Vice ini kan ibaratnya juga Akuma gitu ya, jadi bisa aja jarak kapanpun dimanapun juga gitu ya. Vice sama Phil aja kan ya jadi musuh juga gitu ya, jadi kita juga tunggu kan ya bagaimana konklusinya seperti apa gitu ya. Ya konklusinya si Iki itu juga ya hilang ingatan gitu ya. Terus kalau untuk di Gates ya, ada si Rigard ya, Rigard Omega gitu juga pastinya muncul di episode 47, dan yang pastinya sampai 48 juga gitu ya. Itu kan jadi final boss juga, final game, final yang pastinya itu kan dipimpin sama petinggi, yaitu si Suel ya kan, si Sule gitu ya. Dan terakhir di Gachard ya kan, yaitu adalah Kamater Eldo ya teman ya. Itu juga pastinya si Gurion ya kan, yang juga menggunakan kekuatan yang serupa. Itu kita juga lihat kan bagaimana yang jadi satu-satunya musuh yang tertinggal ya, walaupun ada 3
sampai Dark Demons gitu ya, yang kayak si siapa namanya, Gelia, Germain ya kan, sama si Gigis gitu ya, itu juga trio G Demons itu juga jadi potensial juga ya teman ya. Kita juga masih menunggu ya teman, ini si Peter Gaff bagi-bagi stick itu kapan keluarnya tuh wey. Ini kalau misalkan nanti lawannya Master Mode ya, kalau misalkan apa namanya, Master Mode-nya kalah sih, ini ngelawak sih ya temen ya. Maksudnya Master Mode aja udah OP ya, bagi-bagi stick pun juga ya cuman sekitar 1-2 episode aja sih debutnya ya. Jadi ya chipnya pun juga ya, kalau ada seperti privilege kekuatan dari chip juga yang ngebantu atau nge-support kekuatan bagi-bagi stick ini, ya jadinya terlalu OP dong ya kan. Ya kalau misalkan lawannya si Gaff Popping Kami masuk akal ya temennya, tapi lawannya sama Master Gaff yang baru debut tapi langsung kalah sama si Mr. Gaff pakai stick ini, ya ampun. Itu bakalan luar biasa, what gitu ya, kayak betul-betul terkejut lah gitu ya. Bahkan juga ya si Chip kan juga udah muncul dari kemarin gitu ya. Terus juga untuk si Big Red Eyes ini tuh katanya bakalan kembali lagi kan di episode 41, dan nanti kalahnya sama Valen. Nah ini berarti ada final form ya berarti ya, Valen final form berarti untuk episode sekian gitu ya. Entah seperti apa wujud final formnya, bakal lebih rame gitu ya, karena Valen Frappe aja debutnya keren loh temennya, salah satu debut Second Rider final form terbaik. Itu dia ya temen, debut yang sangat wah luar biasa ya teman. Kita tunggu aja seperti apa ya kan, bulan Juli nih biasanya, Juli Agustus gitu ya. Soalnya juga untuk Kamen Zetsu aja masih nggak ada rumornya gitu ya. Jadi tenang aja ya teman, bakalannya masih cari ini mana nih video rumor Kamen Zetsu, tenang aja ya teman ya. Saya masih nunggu ya teman untuk rumor-rumor lainnya, nanti kita akan satukan dan pastinya akan panjang ya teman pembahasan kita, oke? Sebelum lanjut teman, kita ucapkan dulu ya temannya selamat ulang tahun ya untuk Nozomi Miyabe ya temannya. Dan ada juga yang langsung kepincut sama visual di foto ini. Asli guys, ini keren material sekali ya teman-teman. Lihat bagaimana estetika yang dihadirkan di foto-foto Nozomi Miyabe ini gitu ya. Ini dari kemarin ya, foto yang ini, yang foto yang kita lihat juga gitu ya. Itu betul-betul keren banget, asli estetiknya dapet, visualnya, ikan warnanya, ikan naik mobil lagi. Ini kemana nih? Ikan mau jalan-jalan di sekitar gunung gitu ya. Ya ampun, ini kirain di Indonesia loh temennya, tapi waduh, cantik banget asli guys, sumpah nih Nozomi Miyabe ya, luar biasa ya tuh, apalagi kayak gini gitu ya, betul-betul, my god, luar biasa. Apalagi foto-fotonya pun juga banyak yang estetik loh temennya, betul-betul unik kan visualnya, terus juga betul-betul wah. Apalagi di foto ini ya teman, ini semakin terpancar ya visualnya itu. Oh my god, visual angelnya juga betul-betul terasa, wah, langsung sparkling gitu ya, betul-betul keluar ya kan, betul-betul terasa visual Kyaru-nya itu nampak gitu ya. Jadi kan katanya kan anaknya rapi gitu ya, tapi pas udah kayak begini jadinya lebih kelihatan ekspresif ya temannya. Wah keren banget asli. Nah, kalian masih ingat kan untuk salah satu sketsa yang sempat muncul juga ya teman sebagai rumor, yang katanya ini adalah Female Rider. Nah, ini nggak tahu nih Female Ridernya itu apa dan siapa ya. Kalau misalkan itu Sachika, nggak mungkin banget ya teman, karena perkembangannya udah sampai udah mau episode 40 lah temannya, nggak mungkin ya kan ya. Kalau misalkan mau dibikin Female Rider ya karakter lain lah gitu ya, Shitake, Jipke gitu ya, Kurotake gitu ya, harusnya adalah ya kan yang bisa tobat satu aja ya, minimal satu anggota Stomach gitu ya, maksudnya jadi anti hero lah gitu ya setidaknya ya kan. Dari ya Stomach gitu juga ibaratnya kan udah mau turun banget kan, udah mau dikenalin penengah penuh kan sama si Boka Cerdak ini gitu ya. Jadi masa ya mau dipengaruhi terus sama Boka Cerdak gitu. Oke teman, ini dia O2DX Legend Rider Gojizo Special Showa Edition Set 1 akan dirilis di tanggal atau di bulan September 2025 ya teman, dengan harga 6.169 yen. Jadi ini ada dari Ichigo sampai berarti ini Sky Rider ya, atau Stronger. Oh iya, sampai Stronger ya teman ya. Jadi ini ada Ichigo, Nigo, V3, Riderman, X, ini berarti Sky Rider ya, atau Amazon. Oh Amazon, oke. Ada Stronger dan juga ada Sky Rider dan juga ada Super One ya teman. Oke. Lalu berikutnya untuk set yang kedua ya teman, untuk set dari Legend Rider
Showa edition ini di bulan Oktober ya teman. Jadi ini ada dari Z-Cross Black, lalu juga ada ini Shadow Moon ya, lalu juga ada Black RX, terus ini ada Robo Rider, terus juga ada Bioman ya kalau salah ya, Bio Robo sorry ya, lalu juga ada Shin Kamen Rider ZO dan juga J ya teman. Amazing sekali ya, di bulan Oktober harganya sama ya teman. Nah, info berikutnya teman masih panjang ya. Jadi ini ada suatu leak ya teman. Leak kayaknya lokasi syuting untuk, ini masih rumor ya temannya. Jadi ini katanya untuk movie spesial 20 tahun Kamen Rider Kabuto ya teman ya. Karena juga ada beberapa cast dan juga aktor lainnya itu berfoto bersama kan. Seperti yang di bawah itu ada dari si Arata Kagami dan juga si Daisuke Kazama ya kan ya. Aktornya itu ya kan si Drake sama si Gatak itu foto bersama, dan juga ada salah satu set itu ya teman dari staff dari filmnya itu yang katanya untuk 20 tahun Kamen Rider Kabuto ya teman ya. Nah ini ya untuk leaknya ya kan. Jadi ini katanya ada di sini nih poin utamanya ada di sini. Jadi apakah seluruh cast yang ada dari Kabuto itu akan kembali gitu ya? Kalau misalkan bisa kembali lagi, wah itu menarik ya teman, karena kita juga bisa mendapatkan fan service lagi ya teman. Setelah kemarin itu ada Kamen Rider Blade, itu semua king formnya dapat ya teman ya. Si Garen dapat king form, si Lengle dapat king form, apa nggak seneng gitu ya untuk fans Kamen Rider Blade ya teman ya. Jadi kita lihat ya kan, posennya itu udah cerita sekali ya teman ya, untuk kayak jalan di atas surga itu ya teman, Tendo Soji sekali gitu ya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya, kalau misalkan ini terjadi sih, wah kejutan sekali ya teman ya. Soalnya ini juga betul-betul apa ya, orang-orang pun juga bakalan langsung berpikir ini juga bakalan ada project ini ya, karena juga project Kabuto ini pun juga sampai ke Godspeed Love pun juga ya, emang masih banyak hal yang ditunggu juga ya teman ya untuk kali ini. Dan juga untuk yang lainnya teman, di sini ada Kamen Rider Hibiki 20 tahun juga teman, Otokowa Tsuraiyo 55 tahun, dan ini event kolaborasi dengan latar tempat yang sama, yaitu di Katsushika Shibamata ya teman, digelar di tanggal 19 Juli hingga 31 Agustus di Katsushika Shibamata Torasan Memorial Museum ya teman. Jadi ini kayak exhibition itu ya mungkin ya, juga kayak museum atau mungkin memorial edition aja ya teman ya. Karena juga untuk Hibiki ini ya, untuk di XCSM-nya tuh ya, DSM-nya untuk berapa item henshin-nya ya kan, rata-rata dari Hibiki memang masih banyak ya teman ya. Nah, info terakhir teman, jadi di Ultraman Omega ini ya katanya untuk episodenya ya lagi-lagi ya 25 episode juga ya temen ya. Cuman kalau untuk fillernya bisa sampai 4 kali ya teman, 29 episode lagi jadinya ya. 25 episode utama, 4-nya filler ya teman ya. Jadi ya masih seperti biasa ya gitu ya. Cuman untuk yang press con-nya ini udah dikasih tahu ya teman, itu katanya di tanggal 12 Juni ya teman ya. Kalau kemarin itu sekitar tanggal 18 Juni gitu ya kalau salah ya. Kalau ini tuh di tanggal 12 Juni 2025. Dan case-nya pun juga belum nambah lagi ya teman ya. Ya mungkin akan nambah lagi ya kan seiring untuk pengumumannya gitu ya. Jadi apakah cuma 3 orang aja nih gitu ya, si Sorato, si Kosei, sama si Ayumu Ichido ini ya teman ya. Soalnya kayak masih sedikit sekali gitu ya untuk info dari Ultraman Omega ini gitu. Jadi katanya ini betul-betul original ya kan, kayak Blazar itu ada 5 orang, Ark itu 4 orang, si Omega ini jadi 3 orang aja nih kan ya, 5, 4, 3 case ya gitu ya. Jadi wah bakalan menarik ya teman kalau misalkan cuman sekitar 3 orang aja ya teman ya. Berarti ini betul-betul fokus satu udah pasti 3 orang ya kan, kayak Kamen itu aja ya teman ya. Jadi ya patut tunggu ya kan bagaimana ceritanya seperti apa ya kan, untuk throwback-nya juga gitu. Oke teman-teman, itu pembahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi sudah panjang sekali ya teman ya. Dari kita tunggu aja ya teman untuk kedepannya. Dan besok nih ya kita tunggu untuk Go Super nanti ini betulan nggak nih bakalan muncul di episode 15 katanya ya. Dari untuk Tega Junto mungkin ya debut juga gitu ya, entah episode 16 kah atau mungkin 3 Jun dulu debut baru Go Super, kita tunggu aja ya teman. Dan ditunggu info berikutnya di next episode ya teman. Oh my god, bajingan sekali teman. Oke. Okay?